warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi untukku, selamat pagi untukmu, selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Ibu guru bagaimana kabarnya? Sehat? Siapa dari kami semua? Siap dong. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Oke, terima kasih semuanya anak-anak. Hari ini siapa yang tidak masuk? Tidak ada. Oh, tidak ada. Alhamdulillah semuanya masuk ya. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru ingin satu anak yang berangkatnya paling pagi tadi untuk memimpin doa. Siapa yang pagi tadi berangkat? Oh, Mas Alfa. Ayo silahkan. Nah, tadi pagi berangkat paling cepat. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bacaan dimulai, ada mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Alfa. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi SPOK. Kemarin anak-anak sudah membaca buku kan? Sudah lah. Pada hari ini kita akan belajar menyusun kalimat SPOK yang tepat. Caranya bagaimana? Oke, coba kita buka dahulu. Nah, di sini nanti sebelum kita memulai pembelajarannya, Bu Lika mau membacakan tujuan pembelajarannya, anak-anak. Yang pertama, tujuan pembelajarannya kita akan menjelaskan pengertian kalimat SPOK. Apa SPOK? Subjek, Predikat, objek, dan keterangan. kemudian kita akan mengidentifikasi bagian kalimat subjek, predikat, objek, dan keterangan. Setelah kita mengidentifikasi, kemudian kita menyusunnya aja. Menyusun kalimat sesuai urutan SPOK yang benar. Yang keempat nanti kita akan membedakan kalimat yang berurutan dan tidak berurutan serta struktur SPOK-nya. Oke lah. Ini materinya, kita akan belajar tentang SPOK. Apa itu kalimat SPOK? SPOK adalah susunan kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau subjek itu untuk apa? Siapa? Kalau predikat, apa yang dilakukan pintar? Kalau objek, yang dikenai. Kemudian kalau keterangan, Oke, kalau keterangan ini bisa keterangan waktu dan keterangan waktu dan keterangan tempat. Nah, di sini pengertian dari SPOK-nya anak-anak. SPOK subjek sebagai Sinta itu pelaku. Subjek ini bisa manusia, bisa hewan karena sebagai pelakunya. Sedangkan pekerjaan predikatnya apa? Menulis. Predikatnya menulis. Menulis itu merupakan pekerjaannya. Kemudian objek itu Cerita atau
Bendanya yang dikenai pekerjaan. Kemudian di rumah termasuk keterangan. Keterangan ini disebut keterangan apa kalau gambar jam? Waktu. Kalau di rumah keterangan tempat. Di rumah, di sekolah, di pasar, di rumah sakit, di jalan itu merupakan keterangan tempat. Contoh hasil kalimatnya, Sinta menulis cerita di rumah. Berarti Sinta sebagai subjek, menulis sebagai predikat, cerita sebagai Objek. di rumah sebagai keterangan. Lanjut. Oke, sebagai keterangannya. Oke, nah ini tadi materi yang telah kita pelajari. Kemudian anak-anak, oke, nah kita sudah masuk di materi. Kemudian ada rangkumannya. Lah ini rangkumannya. SPOK adalah susunan kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek. Oke. Ada contohnya, Andi membaca buku di kelas. Urutan ini membuat kalimat menjadi jelas dan mudah dipahami. Nah, oke. Sekarang Bu Lika mau anak-anak membuat satu kalimat SPOK di buku tulis masing-masing. Kemudian nanti bisa langsung untuk memberikan contohnya. Siapa yang sudah siap? Oke, Mas Made, Mas Arsen, Mas Alfa. Oke, silakan Mas Alfa. Ayo Mas Alfa. Contohnya apa Mas Alfa? Hadap ke sini. Made sedang menulis di cerita di rumah. Oh, Mas Made sedang menulis cerita di rumah. Oke, siapa lagi? Oke, Mbak Cindy. Oke, Mbak Cindy. Oke, silahkan Mbak Cindy. Yang keras ya. Vina bermain boneka di taman. Vina Vina bermain boneka di taman. Bermain boneka di taman. Oke, siapa lagi? Mbak Ulu, berdiri. Oke, boleh berdiri. Ibu membeli obat di apotik. Ibu membeli obat di apotik. Siapa lagi? Mbak Ulfa. Silahkan. Ani membeli buku di toko. Ani membeli buku di toko. Oke, siapa lagi? Oke, Mbak Intan. Berdiri Mbak Intan. Ulfa sedang berbelanja. Ulfa sedang berbelanja di pasar. Oke, Mbak Bel. Silahkan Mbak Bel. Ulfa sedang membaca di taman bermain. Ulfa sedang belajar bermain di taman bermain. Oke, bagus. Siapa lagi yang belum, Mas Made? Alfa sedang bermain bola di lapangan. Oke, Mbak Citra. Cindy sedang bermain di lapangan. Oke, mainan di lapangan, bermain bola di lapangan. Oke, selanjutnya anak-anak, Bu Lika punya kuis di sini ya. Bu Lika punya kuis. Oke. Oke, ini anak-anak nanti maju ya. Oke, siap maju?
Siap. Nah, Lika punya sebuah pertanyaan, sebuah kuis kalimat yang tidak beraturan. Oke? Siapa yang mau maju? Oke, silakan. Mana tempatnya predikat, mana tempatnya subjek? Oke, silakan. Iya, ini ceret gini nah. Oke, ini sebagai apa Andi? Subjek. Subjek, Andi. Bermain. Ayo. Oke, bagus. Ini tarik. Oke, bagus. Terus Andi bermain bola di lapangan. Oke, Mbak Atal coba jelaskan. Oke. Andi sebagai apa? Andi sebagai objek. Subjek. Sebagai subjek itu pelakunya. Kalau bermain Predikat. predikat. Sedangkan bola Subjek. subjek. Sedang di lapangan keterangan tempat. Tepuk tangan untuk Mbak Adel. Oke, kita cek ya teman-teman bagaimana hasilnya. Ding ding, betul semuanya, bintang 4. Siapa lagi yang mau maju? Silahkan. Silahkan mau maju. Oke, Mas Made, silahkan maju. Oke, Mas Made. Oke, silahkan. Oke, Kak Teko. Nah, cocokkan bagian kalimat dengan definisinya. Pelaku dalam kalimat. Pelaku. Oke, bagus. Oke, lanjut. Tindakan atau kegiatannya. Oke, terus yang dikenai tindakan. Bagus. Yang terakhir adalah penjelas waktu atau tempat. Oke, tepuk tangan untuk Mas Made. Coba Mas Made jelaskan. Kita cek dahulu ya. Kling, kling. Betul. Coba Mas Made sekarang yang menjelaskan. Teman-teman, subjek itu adalah pelaku. Gitu. Subjek adalah pelaku dan dalam kalimat. Iya, terus Predikat tindakan atau kegiatan. Sedangkan objek yang dikenai tindakan. oke, bagus. Keterangan penjelasan waktu, tempat, cara. Oke, tepuk tangan untuk Mas Ade. Oke, selanjutnya. Ayo, silakan maju. Ayo, Mbak Ulfa. Oke. Oke, ayo Mbak Ulfa teko. Unsur lah, unsur yang sesuai. Ibu titik-titik sayur di. Nah, apa yang akan dilakukan ibu, teman-teman? Coba dibaca Mbak Ulfa. Ibu memasak sayur di dapur pada pagi hari. Oke, coba cek. Hore! Betul. Ibu memasak sayur di dapur pada pagi hari. Oke, soal selanjutnya. Teng teng. Silahkan, siapa yang mau maju? Ya Mbak Ulul. Silahkan. Membaca Rina buku di kelas. Rina membaca buku di kelas. Buku Rina di kelas membaca. Oke, coba cek. Oke, teman-teman semuanya. Oke, bagus. Soal ya, anak, kita tadi sudah mempelajari tentang materi SPOK dan kita juga sudah melihat, mendengarkan, mengerjakan di papan interaktif digitalnya. Kemudian kita akan mendengarkan jingle tentang SPOK.
Oke, kita dengarkan semuanya. Untuk lebih memahami materi SPOK. Subjek di depan memulai Subjek, cerita. oke. Dia pelaku utama, dia yang berkisah, predikat menyusul aksi yang nyata. Yang jadi korban menerima keterangan hadir. Oke, sekarang Nana boleh duduk kembali. Setelah kita sudah mengetahui materi SPOK, tentang jinglenya SPOK, contoh-contohnya dari SPOK, sekarang untuk kegiatan refleksi, bolehkah ada tugas asesmen sumatif yang anak-anak kerjakan, bisa individu maupun kelompok. Oke, siap? Oke, nanti anak-anak tinggal mencet kuis-kuis yang ada di Chromebooknya masing-masing. Oke, siap? Oke, kerjakan. Oke, klik mulai, Mbak Siska. Oke, silahkan dikerjakan ke bawah. Bisa ke bawah gini loh, ke bawah, taruh ke bawah gini, dibaca dulu. Ya nggak apa-apa. Oke, lanjut. Dibaca pelan-pelan supaya biar benar. Oke, supaya benar ya. Oke, dibaca pelan-pelan. Dibaca pelan-pelan. Oke, udah. Anak, kita sudah belajar tentang SPOK, tentang subjek, predikat, objek, dan keterangan. Lah, kita juga sudah belajar kuisnya, sudah belajar jinglenya. Semoga apa yang kita kerjakan, kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan mendapatkan manfaatnya untuk kita sehari-hari. Oke, sebelumnya kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Bulika ada pantun sebentar ya. Pagi hari kita sarapan. Jangan lupa minum air putih. Belajar di kelas penuh keceriaan. Sampai jumpa esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.